Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, Shalom adik-adik sekalian, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini untuk kita tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tentu kabar baik, sehat, dan juga tentu merasa sukacita, bukan? Nah, memang kita pantas memuji Tuhan karena hingga saat ini kita masih baik-baik saja. Kita masih dalam keadaan sehat, walaupun masih tetap diancam oleh pandemi virus COVID-19. Tetapi kenapa kita bisa sehat? Kenapa kita bisa baik-baik saja? Tentunya karena Tuhan itu baik kepada kita. Karena Tuhan itu baik kepada setiap orang. Karena Dia tetap memberikan kesehatan kepada manusia, memberikan kesehatan kepada kita masing-masing, dan juga khususnya bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo. Dan kita harus akui bahwa perhatian Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mengakui bahwa Allah begitu mengasihi manusia ciptaannya. Nah, tentu ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, apakah karena kita juga baik? Nah, belum tentu karena kebaikan kita. Karena memang Tuhan masih mengasihi kita, masih baik terhadap kita. Karena Tuhan begitu sayang kepada kita, begitu sayang terhadap kita. Dia mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Tentunya setiap manusia adalah manusia yang berdosa, bukan? Termasuk juga anak-anak sekolah minggu. Tentunya kita juga pernah melakukan kesalahan, bukan? Dan tidak terlepas juga dari anak-anak sekolah minggu.
Nah, kenapa kita berdosa? Karena memang kita adalah manusia yang mempunyai kelemahan. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan. Dan kita harus mengakui bahwa kita juga manusia berdosa. Tetapi karena baiknya Tuhan itu, Dia tetap mengampuni dosa-dosa kita. Dia tetap mengampuni dosa-dosa dari setiap manusia, sehingga kita menjadi anak-anak terang, seperti yang dikatakan pada khotbah kita pada minggu yang lalu. Oleh karena terang daripada Kristus, oleh karena terang daripada Allah, kita menjadi anak terang. Dan kita menjadi anak terang disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup dalam terang oleh karena terang Allah sendiri. Bukan karena kebaikan dan bukan karena kemampuan diri sendiri untuk hidup kudus dan suci, tetapi karena dikuduskan dan disucikan oleh Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Karena itu kita harus tetap menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa. Untuk itu kita harus memohon pengampunan di hadapan Allah atas dosa-dosa kita. Pernahkah kita berdosa? Tentu kita katakan pernah. Apakah kita mau menutupi dosa kita? Tentu ada juga yang mau menutupi dosanya, tetapi itu tidak baik. Janganlah menutup-nutupi kesalahan, janganlah menutup-nutupi dosa kita. Dengan demikian, ketika kita mengaku keberdosaan kita di hadapan Tuhan, hidup kita menjadi kudus. Itulah benar. Ada orang yang mengatakan bahwa ia tidak berdosa. Sebaik apapun manusia, sebaik apapun diri kita, pada hakikatnya, pada dasarnya, semua manusia berdosa. Termasuk orang Kristen. Kita bukanlah manusia yang sempurna. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita. Untuk itu kita harus hidup dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan. Tetapi untuk dapat hidup dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan, belumlah dapat kita lakukan secara sempurna. Selama hidup dalam dunia ini, kita masih menghadapi berbagai macam cobaan. Karena kita lemah, terkadang kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi janganlah kita menutupi dosa-dosa kita dengan mengatakan bahwa kita tidak berdosa. Ini bukanlah hal yang baik. Bukan malah menyelesaikan dosa, tetapi malah akan semakin menambah dosa-dosa kita. Karena ketika kita katakan tidak berdosa, berarti kita menipu diri sendiri. Kalaupun ditutupi, dosa tetaplah dosa dan tidak akan berubah menjadi kebaikan yang berakibat pada hukuman yang akan kita tanggung sendiri. Nah, sekarang tentu seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita adalah manusia berdosa. Akuilah keberdosaannya. Apalagi janganlah berbohong ketika kita melakukan keberdosaan. Ketika kita melakukan dosa, datanglah ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Karena Dia adil. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena itu,
Tentu seperti yang kita katakan tadi, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Termasuk juga saya pernah juga berdosa. Kalian juga pernah berdosa. Anak-anak juga pernah berdosa. Dosa yang kita lakukan mungkin masih sebatas berbohong, curang, ataupun milih-milih teman, ataupun lebih mementingkan bermain game daripada ibadah di gereja, ataupun mendengarkan firman Tuhan. Lebih memilih bermain-main daripada harus melakukan aktivitas yang sudah ditugaskan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, pada hari ini akuilah keberdosaan kita. Lakukanlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan kita tidak mengakuinya. Dan ketika kita tidak mengakuinya, malah akan semakin menambah dosa-dosa kita. Dengan mengakui dosa, maka hubungan kita dengan Allah akan baik. Ketika kita berhubungan baik dengan Allah, akan mendatangkan ketenangan dalam diri kita, akan mendatangkan kenyamanan dalam diri kita masing-masing, akan mendatangkan sukacita di dalam diri kita masing-masing, dan kita dapat bergembira di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, mengakui dosa akan hubungan kita dengan Allah baik saja. Hubungan kita dengan sesama kita, teman kita juga akan baik-baik saja. Hubungan kita dengan orang tua akan baik-baik saja. Maka kita hidup dalam kebahagiaan. Karena itu, kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita harus hidup jujur di hadapan sesama. Kita harus hidup jujur di hadapan mama dan papa. Sehingga kita hidup berbahagia. Karena kita sudah hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh sangat berterima kasih pada hari ini, di mana Tuhan menyertai kami dan memberkati kami, serta memberikan kesehatan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk hidup di hadapan Tuhan. Kalaupun kami berbuat dosa, melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.